Halo guys, ketemu lagi di channel saya Sigit Iranto. Senang sekali dapat berjumpa kembali bersama teman-teman seperti biasa dalam dunia otomotif. Nah, hari ini gue sudah ada di dalam mobil Honda Accord, teman-teman. Dan juga gue mau berbagi kebahagiaan nih, pengetahuan tentang fitur dari Honda Accord ini. Seperti apa sih interior maupun eksterior fitur dari Honda Accord ini. Nah, teman-teman, kalau untuk kunci Accord itu sendiri seperti ini. Jadi ada namanya unlock, lock dan unlock. Lalu juga ada buka pintu bagasi. Lalu ini untuk menyalakan mobil. Jadi mobil ini bisa dinyalakan dengan menggunakan remote ini, teman-teman. Jadi misalkan kita mau memanaskan mobil, ini bisa digunakan. Gitu, teman-teman. Nah, untuk mobil Accord sendiri ini sudah Smart Key. Jadi di sini ada menggunakan sensor. Jadi kalau dengan teman-teman menempelkan ini saja, ya dia akan terbuka sendiri, teman-teman. Contohnya ya, teman-teman ya. Tuh, ini dia akan memberi sinyal bahwa pengguna mobil ini sedang mendekat, gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, gua akan coba masuk ke dalam untuk bagian kursi depan dulu ya, teman-teman. Jadi untuk Accord ini dia dominan warnanya adalah warna krem, lalu dipadu oleh warna hitam. Jadi dia kesannya memang kesan mewahannya dilihatin, teman-teman. Untuk joknya itu dia sudah kulit, teman-teman. Kulit seperti apa? Ya, seperti ini, teman-teman. Jadi memang standarnya ya, kalau yang sering gua ketemuin untuk mobil-mobil premium ya, mobil premium itu pasti dia akan mengupdosi untuk joknya itu jok kulit. Iya dong, karena jok kulit itu sebagai peredam dingin atau panas yang baik gitu tuh. Juga untuk kemewahannya juga kan pasti kan lebih mewah kulit ya. Lalu untuk Accord ini dia sudah ada adjustment untuk jok. Yang ini ke depan, yang ini ke belakang, lalu ini adalah sandarannya, sandaran ini, teman-teman. Lalu yang ini adalah untuk tingginya atau rendahnya di bagian duduk atau di sandaran sini, tengah, teman-teman. Ya. Di kemudi ada apa aja? Untuk bottom starter ada di sini, teman-teman. Ini ada bottom starter dan mobil ini sudah menggunakan immobilizer. Jadi kalau teman-teman menggunakan immobilizer itu berarti sudah terkoneksi atau tidak usah pakai kunci yang biasa gitu, sudah ada immobilizer. Nah, di sini adalah mode untuk parkir. Ini adalah jalan licin, untuk mode jalan licin ban. Lalu untuk trip di sini, teman-teman. Ini bukaan ban, bukaan kap mesin ada di sini. Nah, untuk di door trim itu seperti apa, teman-teman? Nah, ini masih diplastikin karena mobilnya masih baru, jadi gue belum bisa berani buka. Nah, untuk Accord sendiri itu sudah ada memori duduk, teman-teman. Jadi di sini teman-teman dapat men-setting 1 atau 2 di mana posisi duduknya, kenyamanan teman-teman sendiri. Nanti teman-teman bisa atur, ada di sini. Lalu untuk tombol-tombol yang ada di sini central lock, lalu ada window, lalu juga ada switch mirror ada di sini, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang gua ada di dalam mobil Accord ini sendiri. Jadi kalau tampilan speedometer seperti ini, teman-teman. Jadi benar-benar mobil Accord ini memudahkan pengemudi. Jadi panel speedometer ini selain berfungsi sebagai informasi di mana fitur-fitur mobil ini bekerja, dia juga
memberikan suatu kenyamanan teman-teman. Jadi tampilannya itu sangat aerodinamis, seperti mobil-mobil pada umumnya yang sudah memiliki teknologi tinggi teman-teman. Nah, selain speedometer yang menawan teman-teman, Honda Accord ini juga memberikan suatu kenyamanan lagi terhadap pengemudi itu sendiri, dimana untuk entertain dia sudah mengadopsi layar sentuh teman-teman. Apa aja sih yang ada di dalam fitur ini teman-teman? Fitur di bagian entertain, gua akan coba untuk membuka satu persatu dan gue mau lihat apa sih kelebihannya. Jadi kalau dari tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi displaynya itu keren, gambarnya keren, tampilannya juga keren, terus dia juga ada touchscreen, lalu juga ada tombol. Gua akan coba ke menu, ke home. Oke, jadi dia memberikan suatu tuntunan atau petunjuk kita mau menggunakan bahasa apa gitu. Dan ini sudah gue setting menggunakan bahasa Indonesia biar memudahkan gue juga untuk melihat satu persatu teman-teman. Jadi di sini adalah AM. Jadi ini AM dan FM, yaitu radio. Ya, ada radio, lalu juga ada sambungan Bluetooth teman-teman. Lalu juga ada sambungan USB 1, USB 2. Ini gue mau lihat untuk bensin ini seperti apa. Oh ya, jadi fitur ini juga menampilkan BBM rata-rata atau kisaran jarak tempuh yang digunakan mobil ini gitu teman-teman. Jadi trip 1, trip 2 gitu teman-teman. Lalu gue akan coba lihat di bagian koneksi telepon, smartphone. Nah, pada umumnya mobil yang sudah dilengkapi oleh koneksi smartphone itu bisa menggunakan iPhone ataupun Android. Jadi untuk menggunakan fitur ini teman-teman harus juga menyambungkan atau mengoneksikan iPhone teman-teman atau Android teman-teman ke perangkat unit ini gitu teman-teman. Lalu untuk setelan, nah ini setelan teman-teman. Jadi kita mau merubah sistem bisa ya, jadi ada perubahan waktu atau setting waktu, bahasa dan lainnya di sini. Jadi teman-teman untuk pengaturan di bagian sistem. Lalu di bagian koneksi apa? Koneksi itu jadi menyambungkan jaringan, yaitu menggunakan WiFi, Bluetooth ataupun sambungan telepon cerdas atau smartphone teman-teman. Jadi teman-teman kalau kita mau menggunakan sambungan WiFi, jadi misalkan kita mau menonton YouTube ataupun musik yang menggunakan internet, dia teman-teman hanya cukup menyambungkan WiFi teman-teman atau hotspot gitu ke perangkat ini. Lalu perangkat ini akan menjadi display gitu untuk menonton video di YouTube gitu teman-teman atau di Google. Enak banget teman-teman. Terus tampilan. Nah untuk tampilan seperti ini teman-teman, settingan tampilan sih sebenarnya lebih ke cahaya, lalu tingkat hitamnya seperti itu. Suara. Nah ini suara. Jadi suara ini digunakan untuk mode dering gitu misalkan. Untuk misalkan kita menggunakan smartphone kita di fitur ini, jadi nanti akan deringnya seperti apa. Lalu juga ada nada tombol yang kita gunakan, pencetnya teman-teman. Lalu kendaraan. Nah ini pengaturan kendaraan ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi benar-benar memudahkan pengemudi untuk melihat fungsi-fungsi atau mereminder apa yang harus dilakukan gitu, seperti kalibrasi TPM ya. Ini pengaturan tekanan ban. Nanti misalkan teman-teman mau menambah tekanan ban, jadi diatur kembali di sini. Lalu pengaturan sistem pengemudi,
Nah, ini teman-teman, ada bantu menjaga jalur, ada mengatur mitigasi keluar jalan. Jadi fitur ini benar-benar di Occard ini benar-benar memudahkan pengemudi. Jadi benar-benar seperti smart card gitu loh, smart mobil pintar gitu ya teman-teman. Lalu ada persiapan pencahayaan, ya, peredupan lampu interior, banyak teman-teman. Jadi untuk interior pun dia sudah disetting sedemikian rupa, jadi senyaman mungkin gitu teman-teman. Setelah kita mau menampilkan atau menyeting seperti apa ya teman. Ada sistem koneksi tampilan suara dan settingan kendaraan. Lalu yang terakhir adalah kamera. Nah, ini kalau untuk kamera mobil ini sendiri, dia sudah 360 ya. Jadi ada kamera di bagian belakang, kiri, kanan, dan depan gitu teman-teman. Wih, keren banget sih mobil ini. Nah, seperti itu teman-teman bagian entertainnya. Dan gua akan coba ke bawah. Ke bawah ini ada apa sih teman-teman? Nah, pada umumnya mobil-mobil yang ada biasanya memang setelah dari entertain di radio atau panel entertain, di bawahnya itu pasti ada hazard, lalu juga ada settingan AC gitu teman-teman. Settingan AC nya seperti ini teman-teman, jadi masih manual dan dia sudah ada dua mode, heater maupun cool, jadi yang panas ataupun dingin, dan dia sudah dua blower. Nah, untuk mobil Accord ini dia juga dilengkapi charging wireless teman-teman ya. Jadi teman-teman hanya menaruh iPhone, biasanya iPhone teman-teman di sini ya. Nah, menaruh iPhone di sini dan dia akan ngecas gitu teman-teman. Kalau mobil iPhone, kalau mau smartphone yang Android masih belum ya, masih belum ada fitur untuk ngecas wirelessnya. Ada di sini teman-teman ya. Lalu di bawahnya ini, saat turun ke bawah, dia kan karena matic, jadi persnelingnya seperti ini teman-teman. Di sini ada P, di sini ada R, ada N dan D. Lalu di sini ada console box. Lalu di sini ada handrem otomatis, ada brake hold ya, brake hold. Lalu ada mode eco ataupun sport. Jadi mobil ini juga dilengkapi mode eco ataupun sport teman-teman. Nah, untuk bagian penumpang ya, gue mau lihat nih seperti apa interiornya. Gue akan coba masuk teman-teman. Nah, tampilan pertama yang gue lihat, dia sudah dilengkapi tirai ya. Tirai kaca ini dia menambah kesan kenyamanan. Lalu untuk door trimnya ini sudah juga kulit, lalu juga soft touch gitu ya teman-teman. Lalu garnishnya ini seperti ini, lalu lengkapi logo ini krum-krum seperti ini teman-teman. Didominasi untuk interiornya warna krem ya. Nah, ini adalah kunci tempat duduk untuk penumpang belakang yang tadi gue bilang jumlahnya kan ada 5, untuk 2 di depan lalu 3 di belakang gitu teman-teman. Nah, untuk penumpang seperti ini, dia tidak dilengkapi oleh media untuk layar di sini di atas. Biasanya untuk mobil-mobil mewah dilengkapi, tapi Accord ini tidak. AC seperti biasa ada di sini ya teman-teman. Dan ini ada, kalau misalkan kita penumpang itu ada 2 orang, ini juga bisa digunakan untuk sandaran tangan atau untuk menaruh console box, menaruh minuman yang ada di sini, namanya console box. Nah teman-teman, kalau dilihat dari sisi kanan, untuk Honda Accord ini seperti ini teman-teman. Jadi kan kalau dia memiliki 5 tempat duduk teman-teman ya, walaupun yang tengah itu dia 1 sub, jadi yang 1 sub itu bisa digunakan 3 orang, yang depan itu 2. Lalu untuk lebarnya itu 4,8 meter, jadi hampir 5 meter tapi belum sampai 5 meter.
Lalu untuk tingginya itu 1,8. Jadi 1 meter, 8. Lalu untuk jarak sumbu roda dari depan itu ke belakang itu 1,450. Nah, untuk jarak pijak roda depannya 2,8. Untuk jarak pijak roda ke belakangnya, tadi yang depan sekarang yang belakang 1,591. Untuk gitu teman-teman. Nah, gua mau kasih tahu juga untuk teman-teman, dia sudah mengadopsi untuk kaca film Vikul. Nah, Vikul ini, jadi Vikulnya ini teman-teman boleh komentar yang tahu warna Vikulnya ini seperti ini. Dia memantulkan kemewahan ya. Jadi kalau teman-teman lihat kaca film ini secara langsung, seperti teman-teman seperti ngaca. Lalu untuk pelek rodanya dia sudah aluminium alloy ya. Dia menggunakan ban Michelin ya. Lalu dia untuk ukurannya adalah 23,5 per 45, ringnya 18 teman-teman ya. Ini ringnya 18. Nah, itulah spesifikasi untuk Accord kalau kita lihat dari bagian samping kanan teman-teman. Untuk tampilan depan seperti ini teman-teman. Jadi Accord itu dia terlihat sangar dan mewah. Jadi kalau gue lihat dari sini teman-teman, dari chrome-nya itu dia memanjang dari headlamp kiri sampai headlamp kanan teman-teman. Headlamp kanan sini. Dan kalau gue lihat ya, gue ngebayangin seperti apa, itu seperti penampilan ikan hiu gitu teman-teman. Keren teman-teman. Lalu untuk headlampnya itu sudah ada DRL, dia lampunya sudah DRL, juga sudah anti kabut gitu teman-teman. Lalu di bawahnya itu ada headlamp juga yang menggunakan LED, tapi dia tidak dilengkapi baru oleh chrome, dia polos hitam saja gitu ya. Nah, ini headlampnya seperti ini teman-teman, sipit aerodinamis. Nah, dari sisi kanan gua akan sebelah sisi ke kiri. Ya, kiri kanan tidak ada beda, cuman dia ada 5 sensor ya, sensor parkirnya atau sensor parkir teman-teman. Sini ada 5, 1 2 3 4 5. Lalu untuk fog lampnya juga sama seperti ini teman-teman. Untuk bagian belakang seperti ini teman-teman. Jadi untuk lampunya itu memang sekarang untuk mobil-mobil yang terbaru dia selalu melebar ke luar. Jadi memang untuk menambah kesan mewah, lalu juga memang biar terlihat gitu loh, jelas bahwa mobil ini, keberadaan mobil ini. Lampu taillight-nya seperti ini teman-teman. Jadi melebar gini. Lalu di atas itu ada Accord, ada emblem Accord ya. Lalu di bawahnya juga ada, kalau gue bilang adalah reflektor atau mata kucing ya kalau dulu kita kecil bilang. Lalu knalpotnya tuh ada 2, sebelah kiri sini, lalu sebelah kanan ini ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini, Hondanya di belakang seperti biasa. Lalu gue akan coba untuk melihat bagasinya. Nah, bagasinya cukup lebar teman-teman. Jadi ini bisa muat banyak barang sih. Jadi untuk biasanya pengguna ini kan pengguna eksekutif muda yang hobinya mungkin senang olahraga golf atau apapun, bisa menggunakan bagasi ini untuk menaruh barang. Nah, di dalam bagasi ini ada apa aja? Nah, untuk kunci roda ada di sini. Lalu dongkrak, ada perlengkapan untuk membuka ban. Lalu di bawahnya ini ada roda ya teman-teman, kunci roda serep ya, yang biasanya temporary. Jadi bukan seperti roda 4 utama ya, dia sudah temporary. Nah teman-teman, untuk dapur pacunya ya seperti ini teman-teman. Honda itu terkenal dengan kerumitan mesinnya, padat di bagian ruang mesinnya. Jadi untuk
mobil ini sekedar informasi aja teman-teman, untuk harga OTR-nya 729,6 cc, sekitar 730 ya. Gitu teman-teman. Dan mobil ini berkapasitas 1500 cc, bertenaga 187 HP. Lalu dia bertransmisi atau memiliki transmisi CVT atau transmisi variable transmisi gitu teman-teman ya. Lalu dia memiliki torsi mencapai 260 Newton gitu teman-teman. Berkapasitas 5 penumpang, lalu juga sistem keamanannya dibekali oleh central locking dan power door lock gitu teman-teman. Dan ini untuk teknologinya Honda sendiri, dia sudah Earth Dream. Jadi ramah lingkungan, atau Earth itu kan dunia, bumi ya. Dream itu mimpi. Jadi seperti ramah lingkungan. Lalu VTEC Turbo ya, mobil ini sudah dilengkapi turbo. Jadi kapasitasnya memang 1500, tapi dia 1500 yang berkapasitas turbo gitu teman-teman. Nah, ini bagian ruang mesinnya. Di situ ada untuk power steering, lalu juga minyak rem, ada di situ semuanya. Di sini ada mesinnya, lalu di sini ada akinya, teman-teman. Aki lalu rumah sikring, gitu teman-teman.